Kalau menggunakan kalimat ini dan so itu gak menggunakan wal akhir, gak menggunakan alif lam di depannya. Gitu enggak karepku? Al akhir itu alif lam di depannya. Alif, ho, ro, akhir. Di depannya ada alif lam. Al akhir. Al akhir itu isim ta'rif, makrifah. Namanya makrifat itu ada depan. Mukotob. Mukotob itu apa? Jagongan. Jadi wal akhir. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Bayanganmu mesti pelajaran di endi wae sok nek mati nek modar begitu toh? Hah toh? Enggak ngomong ngono blas Al-Qur'an kuwi. Yu'minu billah wal yaumil akhir itu orang yang berani menghadapi fakta kowe iki sapa? Kowe iki sapa toh kan gitu loh. Kok arogan kuwi lho sapa? Kowe kok sombong, kowe iki sapa? Saat orang itu tidak mengetahui sapa, siapa kamu? Ya menjadi arogan, menjadi tidak tahu diri, menjadi fasik, menjadi munafik. Makanya orang yang iman kepada Allah itu adalah orang yang percaya kepada, tidak percaya, iman kepada Allah karena ada keberadaan wal akhir. Itu akhirmu itu ya saat dimana saat ini kamu bernafas itu akhirmu. Percaya kepada hari akhirmu. Sesok urung karuan nemoni. Sok nek mati mesti. Tapi urung karuan jamin di surga apa kan gitu kan. Wal yaumil akhir. Tapi makanya kalau kita percaya fakta saat ini, maka kita melakukan pemberdayaan budidaya kebaikan, yaitu otomatis kan berada di dalam sebuah surganya diri Tuhan. Sekali lagi bahwa berani menghadapi fakta itu awal melakukan penataan. Saat seseorang tidak berani menghadapi fakta dirinya, siapa dirinya, maka melakukan penataan akan sangat berat. Saat orang tidak berani menghadapi fakta dirinya, menjadi minder, menjadi sombong, menjadi arogan. Saat nggak berani menghadapi fakta, apapun pengelolaan adalah data terhadap fakta dirinya ini siapa. Kemudian penataan itu dimulai dari dalam diri sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang keimanan tadi ya, bahwa untuk menghadapi sopo to kowe, unsur penciptaan, bahwa unsur penciptaan manusia itu ada unsur yang jasad atau yang lahir atau yang raga, kemudian ada unsur hati, kemudian ada unsur ruh, ada unsur rasa. Ini yang sering orang menyebut dulur papat, limo pancer kepada diri Tuhan. Sopo sing kenal dulur papat limo pancer sekti mandraguna kan gitu toh. Piye carane sopo ya sekti golek ngilmu dulur papat limo pancer. Tadi salah kaprah poso mutih, poso ngrawat, poso geni, poso. Ya saya juga poso geni setiap hari atau tak pangan geni. Panas. Unsur penciptaan manusia yang terdiri dari jasad, hati, ruh, dan rasa saat tidak sinkron, saat tidak menyatu, saat tidak sola, maka akan terjadi kepanikan, maka terjadi kebingungan, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat kita pada saat unsur kejadian manusia sing diarani jasad, hati, roh lan rasa itu tidak memposisi pada fungsinya masing-masing. Kemudian unsur jasad itu ada
otak, ada organ, ada indera. Itu adalah unsur raga atau jasad. Ini hanya saya masih sekilas saja, nanti detailnya di lain waktu unsur penciptaan ini sampai masalah awal mula dan sampai kematian begitu ya. Ini sebenarnya hanya sebagai pembuka. Kemudian pada saat kita berpikir tentang pemahaman, maksud saya dalam memahami sebuah jasad hidup di dunia dengan menjalankan aktivitas berdunia itu dengan tatanan syariat. Tatanan syariat itu intinya adalah tidak berpecah belah, sering sekali saya haturkan, mulai yang mahdoh, tapi intinya itu adalah tidak berpecah belah, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tentrem, kehidupan yang damai dan mendamaikan, itu adalah unsur tatanan jasad atau raga dalam kita menjalani kehidupan berdunia. Tugasnya menjalankan syariat, tatanan lahir, bersosial, bermasyarakat, memberdayakan diri, budidaya, itu adalah memang tugasnya jasad, tugasnya jasad. Pada saat berpikir bahwa jasad sok ya mlebu surga lagi mulai kacau. Surga itu bukan alam dunia dalam pengertian kalau kita meninggal dunia. Apakah alam ruh? Ya, kita akan berbicara nanti saja. Sehingga pada saat kita berbicara tentang jasad, tugas itu adalah menjalankan tatanan syar'i yang magduh, mulai syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu, atau hal-hal yang bersifat ritual ya, yang berkaitan dengan sifat ubudiyah. Yang itu juga di setiap zaman kenabian juga disesuaikan dengan masing-masing perkembangan di sosial saat itu. Kemudian jika meninggal dunia jasad ini adalah pasti dipendem bosok, pasti dipendem atau bosok. Sering orang salah sangka pada saat meninggal dunia kemudian itu dipendem, setelah dipendem ternyata dia enggak busuk, itu berarti dia cenderung sebagai tanda ahli surga. Ini sesungguhnya ini bertentangan dengan kalimat rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu maknanya adalah unsur-unsur kejadian manusia itu kembali kepada asal usulnya. Jadi kalau rogo dikatakan rojiun, itu ya karena asalnya dari tanah, ya kembali ke tanah, itu namanya rojiun. Tapi kalau dia itu ternyata dibongkar utuh, enggak rojiun. Jadi menjadi aneh kalau kamu mati kemudian kamu dibalsem supaya kamu enggak kembali ngentek-ngentek inggon. Makanya para nabi, para rasul dibongkar yang enggak ada, yang memang mesti kembali kepada asal usulnya. Sampai direka-reka, kemudian soknya hari kebangkitan berangkat dari brutu itu yang enggak akan pernah hancur, nantinya itu yang akan dimulainya kehidupan baru lagi, begitu toh? Brutu. Terus kemudian malaikat gawe sulapan songkot cilik brutu, terus gede kayak film. Itu kan persepsi, imajinasi, maksudnya imajinasi. Rojiun itu ya kembali kepada asal usulnya. Jadi kalau orang meninggal dunia itu nek bosok ya dipendem, ya nanti ya bosok itu normal, itu namanya rojiun. Zero waste kalau bahasanya wong sekolahan. Ya harus begitu. Nek enggak gimana? Dipendem dengan aturan kedalaman tertentu itu supaya orang ngambun-ngambuni sing di dhuwur donya ya. Gitu. Aja dipendem soalnya hari kebangkitan ben gak kangelan, ngono apa? Gitu. Apa sing dimaksud dari kebangkitan? Yaumul Qiyamah itu dimaknai
Dari kebangkitan dalam pengertian rusak kiamat. Jadi ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Seperti apa sih sebenarnya itu? Ya, gambarannya kan enggak seperti itu yang di dalam suatu saat. Kemudian di dalam jasad itu ada hati. Hati itu ada dua. Allah tidak menciptakan di dalam rongga manusia itu berfungsi dua rongga bersamaan. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam rongga itu berfungsi bersamaan. Ada hati sanubari, ada hati nurani. Rojiunnya hati nurani itu adalah ngadam. Ngadam itu apa maknanya? Di dalam hati nurani itu adalah apa yang ditetapkan, yang itu yang dicintai. Maka aktivitas yang kita lakukan itu menuju yang kita cintai. Orang tuh kalau sudah cinta nggak membutuhkan dalil, kadang rasional saja sudah ndak, begitu loh. Orang itu kalau sudah cinta sudah nggak pakai dalil. Kalau kowe jalankan agama kehidupan, dalilnya ngendi? Gak tenanan beragama nih. Semakin banyak orang golek dalil berarti nggak kenal. Orang golek dalil itu berarti sebenarnya nggak kenal. Dan gak jenengan. Kalau orang itu kowe pengen nikah, kemudian kowe golek dalile, gak sido nikah. Kowe nyapa kok cinta karo aku? Dalilmu apa? Gelem apa kowe karo aku? Tapi aku golekno dalile dhisik. Kan gak dadi. Cinta itu gak butuh dalil. Cinta itu dalilnya siji, pokoke. Itu orang cinta. Kamu cinta kepada pasangan kamu, cinta kepada istrimu, kemudian cinta kepada suami. Itu ditakoki, kowe ki nyapa to kok karo bocah kae kok tresno ki nyapa to? Sebabe apa to? Yo ora roh pokoke aku seneng kan gitu to. Gak iso goleki dalil nek wong wis seneng kuwi. Lah mbosok menuju kepada Tuhan, kok bolak-balik golek dalil iki lho. Karo bojomu dhewe ora tau golek dalil kok. Kamu cinta kepada Allah. Allah tuh memerintahkan untuk sholat. Dalilnya, cinta kepada Allah gak usah golek dalil, sholat ya sholat toh begitu loh. Gitu kan. Ini kan contoh gampangannya begitu. Jadi dalil tertinggi itu memang benar dalil pokoknya memang. Nek wis wong tresno ki wis. Lah pada saat kita menggunakan hal unsur yang fisik, yang lahir atau jasad, dunia untuk dunia, jasad ini nafsu, nafsu untuk nafsu. Ya berarti kita akan kebingungan dalil, kita akan kebingungan dasar-dasar pijakan. Buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Itu tresnone gak tenanan. Itu cinta dengan buku, cinta dengan kehormatan dunia, dengan kemuliaan dunia. Kalau cinta kepada Allah, dalilnya apa? Ya diri Allah sepiyambak. Dalilnya makrifat. Al-awwaluddin makrifat. Dalilnya itu makrifat. Gitu. Kalau perihal yang tentang Tuhan, dalilnya itu justru akal rasional. Kan gitu di Qur'an kan ngono toh. Bahwa iman itu hanya dengan izin Allah. Dan Allah duka, benci mereka yang telah saya beri akal. Rijasalati layakilun tidak digunakan untuk berpikir. Bencinya Allah kepada mereka yang telah saya berikan akal tidak digunakan untuk berpikir. Itu berarti kan dalil tertinggi di situ. Dalil tertinggi. Artinya itu nisbahnya kepada biizni. Biizni namanya biizni, izin. Itu berarti ada wakil. Jadi supaya kenal kepada Allah
itu saya tuh wis gawe wakil golek ono sing iso nuduhke menunjukkan keberadaanku yang punya nama Allah. Innani anallah, aku iki lho, aku sing duwe jeneng Allah, aku ki wis gawe wakil. Akalmu gonen, kowe iki gak iso teko aku nek gak lewat karo wakilku takok ono gitu. Makanya wabtahu ilahi alwasilata, carilah hingga ketemu, wabtahu ikuti ilahi, supaya kamu tampak di dunia ilahi, tapi kamu dapat kembali ke akhirat. Alwasilata itu ada wasito, ada wasilah. Ini kan ayatnya. Kemudian baru kamu disebut wajah itu, baru kamu di dunia disebut berjihad fisabilihi, kamu berjihad di jalan Allah. Makanya bukan menunggu, tapi waiting for, mencari. Watabi itu mencari dengan berbagai instrumen dan komponen yang berkaitan dengan masalah mencari. Carilah hingga ketemu, kemudian ikuti. Wabtahu ilai alwasilata, itu menunjukkan ayat ini sudah luar biasa banget. Wabtahu ilai alwasilata itu tangeh lamun kamu itu akan dapat sampai kepada Tuhan jika tidak ada alwasilah. Bapak Ibu yang berbahagia, tolong difahami secara utuh. Alwasilah itu dimaknai mayit selama ini. Aku harus menggolek wasilah di kuburan iki. Bapak Ibu, alwasilata itu fa'il. Fa'il itu apa? Bernyawa. Fa'il itu ada aktivitas. Alwasilata itu ada entah malaikat entah manusia, duduk mayit. Jadi tidak ada kalimat wabtagu al mayita, wabtagu ilahil mayit. Enggak, itu wusul. Makna wusul itu aktivitas gerakan yang dilakukan itu karena bersama dengan yang wenang. Itu mana alwasilata itu yang wenang, baik menggunakan shot silah, menggunakan shot sholat, atau menggunakan sin silatun salatun, sama. Pada saat menggunakan shot penekanan mutlak, pada saat menggunakan sin, dunia ini alat. Maka kalau wabtahu ilal wasil tadi surat Maidah itu menggunakan shot al wasilata, tapi ada yang menggunakan sin silatun. Ngerti silatun? Silat itu alat supaya tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Itu carane nanam nganggo silat, nganggo alat dipacul. Silat itu pun itu pengertiannya bisa jadi bahwa ini pun fa'il, isim fa'il, bukan hal, bukan isim. Kalau isim simbol nama nggak apa-apa. Ini masalahnya adalah fa'il, isimnya ta'rif. Itulah kalau gandeng-gandeng dengan jeneng golek ilmu dalil, ilmu alat, dikai rasional, kok rasional dikai dalil, oh iya, tapi nek aku kok ngene didudu nafsu sorofe, aduh mumet kan gitu, jeru. Wong ini judekne. Jadi ibratu ilai wasilata. Oke. Jadi nggak mungkin kalau kita tuh sampai kepada Tuhan tanpa al-wasilah, itu benar. Nggak mungkin kowe ki iso nikah nek nggak nganggo wasilah lah, itu nganggo sin misalnya. Pengulu, wali,
Wasilahe wali. Wasilahe sapa? Ya bapak ibuke. Oh ini ada bapak ibuke kan gitu. Bapake deh, sorry. Bapake. Loh, dekne kan yatim piatu. Sapa waline? Sapa wasilahe kan gitu. Apa ya? Wasilahe sapa? Wong nikah kuwi bapake wis sedo, ora iso dadi wali lho. Napa enggak boten? Nek orang nikah bapak itu sudah meninggal, terus bapaknya bukan dadi wali, morot di kuburane, sah nikahe? Enggak, gitu loh. Ya podo kowe iki nek kita beragama, wasilahnya kemudian morot digone mayit bukan dadi wasilahmu. Digone pomone digone Raden Said, digone Sunan Kalijaga, mbok nggih wasilah supaya kowe entuk rezeki, supaya kowe sehat. Biasanya kan ngono toh, nggih. Jadi morot digone Raden Said, ya Allah saya memohon di hadapan walimu ya Allah ini Raden Said, saya mohon rezeki yang kathah yang barokah gitu lah. Iki mentolomen ngono lho. Cik sugengi Raden Said ki lho pengen nyumbang wae nyolong. Mati cik mbok kon golek rezeki. Wong di dunyane mbiyene nganti mencuri ya. Besok kowe iki